Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore. Apa kabar kalian? Ya, jadi Bu Ririn jelaskan sekarang tentang mata kuliah seminar pendidikan. Oke, tugas kalian kemarin adalah membuat suatu jurnal yang beranggotakan 3 orang. Betul ya? Oke, nah format jurnal, kalian masih punya tanggungan. Satu adalah judul. Judul itu minimal ada 2 variabel di dalamnya. Saya contohkan. Variabel contoh misalkan judul kalian adalah analisis. Analisis kesulitan atau kesalahan boleh atau apapun itu. Apakah ini suatu variabel? Belum. Misalkan kesulitan pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah di sini ini adalah masih satu variabel atau variabel ke-1. Kemudian contoh misalkan kalian bisa tambahi tadi analisis kesulitan, terus pemecahan masalah misalkan ditinjau dari gaya belajar. Nah, ini baru gaya belajar, ini adalah variabel kedua. Berarti kalian sudah mempunyai 2 variabel. Dari sini paham ya? Oke, kalau paham Bu Ririn hapus, nanti bisa kalian ulangi sendiri. Oke. Nah, kalau judulnya sudah disiakat, Bu Ririn sudah kasih template. Ya, ada template dari jurnal. Lah, di jurnal, di suatu template itu ada beberapa bagian. Ada pendahuluan. Bu Ririn, pendahuluan itu isinya apa? Ingat, isinya di sini adalah kalian bisa yang pertama adalah secara umum. Tergantung judul ya. Kamu jelaskan secara umum. Boleh tentang pendidikan, matematika pada umumnya. Boleh. Atau misalkan kalau judulnya tentang misalkan pengembangan media, itu bisa kalian jelaskan tentang iptek atau IT. Boleh. Itu pendahuluan. Kemudian nanti ditambahkan lagi, itu misalkan kalian mau ambil nanti di sekolah. Berarti silakan jelaskan tentang kondisi di sekolah. Agak geser ke kanan ya. Terus kemudian setelah itu apa? Nah, setelah itu dari kondisi itu bisa kamu tekankan atau alasan. Contoh misal, saya suka bajunya Alvin. Berarti apa? Saya bisa namanya mengadopsi atau misalkan meniru dari bajunya Alvin itu modelnya seperti apa. Nah, tetapi kalau di dalam penelitian, ini yang bisa kita ambil adalah penelitian yang relevan atau yang sudah terjadi. Misal, di sekolahan itu sudah diterapkan analisis ini, ternyata diterapkan oleh gurunya sehingga gurunya seperti ini. Nah, bisa. Baru terakhir itu dapat disimpulkan apa istilahnya adalah peneliti tertarik dengan judul tersebut. Nah, sampai di sini dulu. Paham ya? Nah, kalau paham, saya hapus dulu. Oke, untuk yang bab kedua biasanya ada kajian teori. Oke, kajian teori ini sudah jelas namanya kajian teori. Berarti dari buku apa? Pertanyaannya adalah
Dari buku apa? Jurnal. Nah, ini karena teori ada di buku, ada di jurnal. Tentunya karena sekarang 2020 kalian minimal kan harusnya 3 tahun terakhir. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti 2010 ke atas. Contoh di teorinya itu kalian membahas tentang pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Jadi nanti kamu jelaskan pemecahan masalah adalah menurut ahli A adalah menurut B atau jurnal B adalah menurut C, baru nanti kamu simpulkan di sini. Nah, pemecahan masalah berdasarkan pendapat para ahli. Tapi karena ini jurnal tentunya tidak usah terlalu panjang. Jadi kamu jelaskan tentang pemecahan masalah secara garis besar aja. Ya, seperti itu. Nah, semuanya poinnya nanti saya Burin tidak bisa jelaskan di sini satu-satu, tergantung dari istilahnya apa? Dari judul kalian. Judul kalian nanti akan dijadikan kajian teori apa saja, itu nanti dibuat seperti itu. Kalian boleh menjelaskan pemecahan masalah, gaya belajar, tergantung dari variabel yang dibuat. Seperti itu. Kemudian lagi baru masuk ya, nanti kalian boleh pemecahan masalah, B gaya belajar, terserah C, itu tergantung dari judulnya. Nanti bisa tanya lagi. Oke, gitu ya. Oke. Kemudian ada namanya metodologi penelitian di bab 3. Ya, bab 3 ya. Metodologi penelitian. Oke. Metodologi penelitian di sini adalah yang kamu jelaskan adalah siapa. Sorry, bukan siapa. Jenis penelitiannya apa? Oke. Dan juga pendekatannya apa? Misal, jenis penelitian kualitatif, deskriptif, misalnya seperti itu. Atau PTK, boleh. Pengembangan, research and development, boleh. Kemudian, tentunya adalah subjek dari penelitiannya siapa. Kalau ada subjek berarti ada objek. Objek ini adalah tempat, misalkan di SMP, SMA, bla 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 bla. Gitu ya. Nah, kemudian tentunya adalah teknik pengumpulan datanya. Kalau di jurnal nanti simpel aja ya. Nanti kalian bisa dari jenis penelitian, subjek dan objek bisa kalian jadikan satu paragraf. Baru teknik pengumpulan data. Nah, ini juga nanti tergantung dari jenis penelitiannya, atau kualitatif atau deskriptif, dan juga kalau misalkan pengembangan contoh. Nah, nanti teknik pengumpulan data ini tergantung dari bab 2 kalian, teorinya dari mana. Itu yang nanti akan kalian pakai. Harus sama. Dari kalau datanya sudah dikumpulkan, teknik berarti apa? Teknik analisis data. Gitu ya. Paham? Oke. Kemudian baru setelah metodologi penelitian, kalian bahas tentang pembahasan. Pembahasan dari mana, Bu? Pembahasan itu berdasarkan dari analisis data yang kalian lakukan. Ya, isinya pembahasan. Tentunya di template nanti yang sudah saya kasih, nanti kalian bisa sajikan berupa data. Di sini berupa data numerik. Ya, numerik misalkan dari pemecahan masalahnya subjek 1 seperti ini bla 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 bla. Data numerik berupa angka. Dari angka-angka ini bisa kalian buat yang namanya tabel. Nah, seperti itu. Dan juga setelah dari tabel bisa kalian buat suatu
grafik. Paham ya dari situ? Baru nanti kalau kesimpulannya tinggal nyimpulkan aja sih. Sebenarnya dari jurnal itu cukup kok. Seperti itu. Ini ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanya langsung ya di bawah ya. Komen ya. Oke, terima kasih.